Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. Amalan tersembunyi dalam doa bangun tidur. Apa yang engkau lakukan saat dirimu terlelap kemudian bangun dari tidurmu? Masihkah engkau mengingat, menghafal, atau mempraktekkan doa mulia yang telah engkau pelajari sejak usia mudamu dan tidak pernah melupakannya? Ataukah doa itu telah hilang dari memorimu sehingga tidak lagi sempat terucap? Ya, doa itu adalah Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami dan kepadanyalah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam doa yang semestinya menjadi habit atau kebiasaan yang selalu terucap setiap kali bangun dari tidur ini, terdapat amalan mulia yang syarat akan makna mendalam bagi hamba-hamba Allah yang mau berpikir dan merenungkannya. Di dalam doa ini, terdapat 3 amalan agung yang kita lakukan setiap kali mempraktekannya, yaitu: pertama, pujian bagi Allah. Hanya Allah Ta'ala yang patut dipuji. Kemahabesarannya dan kemahamuliaannya meliputi seluruh alam. Kita sebagai hamba Allah hanyalah satu titik kecil dari jutaan ciptaannya di alam semesta ini. Sudah selayaknya kita senantiasa memuji Allah Ta'ala di setiap waktu, khususnya di waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Di antaranya adalah setiap sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surat Toha ayat 130. Lebih khusus lagi ketika kita terbangun dari tidur sejak malam hingga pagi hari, betapa Allah Ta'ala sangat menyayangi kita. Allah berfirman yang artinya, dan Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Quran Surat Al-Furqan ayat 47. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang maksud ayat ini, yaitu di antara rahmatnya terhadap kalian dan kelembutannya adalah Dia menjadikan malam untuk kalian laksana pakaian yang menutupi kalian hingga kalian dapat beristirahat di dalamnya dan merasa hangat dengan tidur serta mobilitas kalian menjadi terhenti. Maksudnya adalah gerakan kalian terhenti saat tidur. Kalau saja tidak ada malam, niscaya manusia tidak akan bisa tenang dan niscaya mereka terus dalam aktivitasnya. Lalu pada akhirnya hal itu sangat membahayakan mereka. Dan kalau terjadi malam terus tanpa berhenti, maka kehidupan dan berbagai kepentingan mereka terabaikan. Akan tetapi, Allah menjadikan siang hari sebagai kehidupan kembali. Padanya mereka dapat bertebaran untuk perniagaan, bepergian jauh, dan pekerjaan mereka, sehingga dengan begitu terciptalah berbagai maslahat. Sudah sepantasnya kita memuji Allah Ta'ala yang senantiasa melindungi diri kita dari segala mara bahaya dengan menjadikan malam sebagai tempat dan waktu bagi kita untuk beristirahat dari penatnya hari siang dengan segala kesibukan dan aktivitas kita. Kedua, Allah yang menggenggam roh. Nyawa seorang hamba berada dalam genggaman Allah Ta'ala ketika hamba tersebut sedang tidur yang kemudian Allah lepaskan sampai waktu ajal hamba tersebut tiba. Hal demikian sebagai bagian tanda dari kemahabesarannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka Dia tahan nyawa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan nyawa yang lain sampai batas yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan,
Di dalam makna ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa semua roh dikumpulkan di Mala'ul A'la, seperti yang disebutkan di dalam hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dan lain-lainnya. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan melalui hadis Ubaidillah Ibnu Umar dari Sa'id Ibnu Abu Sa'id dari ayahnya, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian menempati peraduannya, hendaklah terlebih dahulu menyapu tempat tidurnya dengan bagian dalam kainnya, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui kotoran apa yang telah ditinggalkannya pada peraduannya itu. Kemudian hendaklah ia mengucapkan doa dengan menyebut nama Engkau ya Tuhanku, aku letakkan lambungku, dan dengan menyebut nama Engkau, aku mengangkat membangunkannya. Jika Engkau memegang jiwaku, maka kasihanilah ia. Dan jika Engkau melepaskannya, maka peliharalah ia sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Sebagian ulama mengatakan bahwa arwah orang-orang yang mati dicabut bila mereka mati. Begitu pula arwah orang-orang yang hidup dicabut bila mereka tidur. Lalu mereka saling mengenal menurut apa yang telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Subhanallah, semakin kita menyadari dan mengimani hal yang gaib yang terjadi pada diri kita, maka tentu semakin bertambah pula iman kita. Perkara bahwa arwah kita dikumpulkan saat tidur di Mala'ul A'la, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir tersebut adalah perkara gaib. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa percaya terhadap hal demikian jika tidak ada iman dan takwa pada dirinya? Allah Ta'ala berfirman tentang bukti orang yang bertakwa, yang artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Ketiga, hanya kepada Allah kita kembali. Memuji Allah, kemudian meyakini bahwa ketika sedang terlelap arwah kita berada pada genggaman Allah merupakan amalan batiniah saat kita terbangun dari tidur. Hal itu belum lengkap, kecuali dengan meyakini bahwa hanya kepada Allah kita kembali. Kembali kepada Allah merupakan keyakinan seorang mukmin sebagai wujud manifestasi rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat. Di antara fase yang dilalui pada hari kiamat adalah tahap timbangan amal. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dihisab, maka ia tersiksa. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 8. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu baru al-arad, penampakan amal. Namun, barang siapa yang diteliti hisabnya, maka ia akan binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, setiap kali kita terbangun dari tidur, setiap harinya kemudian membaca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka, 3 amalan yang telah kita lakukan yaitu memuji Allah Ta'ala, meyakini bahwa Allah lah yang membangunkan kita dari tidur, melepaskan roh kita dari genggamannya, serta meyakini bahwa hanya kepada Allah kita akan kembali. Namun, amalan mulia ini tidak akan ada artinya tanpa kita memahami maknanya, disertai dengan keyakinan yang kokoh, serta mempraktekannya sepanjang hayat kita. Demikianlah amalan tersembunyi dalam doa bangun tidur. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.